Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam I'm Noel and I'm going to represent this class to start our discussion about how to teach drama in school. So, firstly, before we get to the core of the discussion and give opinions, each of us will tell what we know about teaching drama in school. Let's start from me. So, we know that drama is prose that describe life and characters through stage acting or dialogue. At school, most students know what drama is, but don't understand it. So, to teach drama in school, we have to start with the basics of drama, such as warming up and the importance of preparing the body and voice. Because most students don't realize it, it's crucial to warm up before performing, even just for class. And then the most absolute element in drama is movement. So drama can still run only with expression, even without spoken language. And then students need to be given movement exercise as basic exercise. So that's all the important point that I know about how to teach drama in school. And next, Hefa. Okay, in my opinion, drama is action. So, drama is a story in the form of conversation, project, dialogue, and action in a stage that is presented to the audience, which tell about conflict in human life. Drama is also commonly referred to as the art of conflict. Okay, that's only from me about the drama. So next, maybe Nur Trilianda. Okay, thank you. I want to continue about this topic. Okay, drama is quality of communication, situation, and action on greatness of the performance. Jadi drama itu adalah kualitas dari berkomunikasi yang dilakukan oleh pemain melalui action dari berbagai karakter. Yang diperankan. So, how to teach drama in the class for the students? Firstly, we must introduce about the drama. Kita harus memperkenalkan dulu apa itu drama kepada anak-anak. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa drama itu komunikasi yang dilakukan melalui action. And then tell them to read a story about the drama. Membaca itu sangat penting bagi mereka untuk determine the theme, plot, character. Jadi kita suruh mereka untuk menentukan tema, plot, karakter, and etc. After that, we going to teach speaking. Jadi kita ngajarin bagaimana how to speak clearly and loudly. Ya, yaitu dengan cara menyuruh mereka untuk berpasang-pasangan dulu hingga terbentuknya conversation atau dialog. Dan disitulah the teacher be able to find the ability. Kita bisa menemukan kemampuan student. Nah, dari setelah kita membentuk dialog, baru kita suruh anak-anak untuk membuat grup ya. 4 to 5 student in the one group, dan terserah mereka memilih drama apa. Jadi kita tahu apa yang mereka suka. Mereka tuh kan jadi enjoy itu karena mereka suka sama dramanya. Jadi mereka bisa perform di depan teman-teman mereka dengan nggak tegang, santai, karena dengan drama yang mereka suka. And then allow them to bring property what they wanna bring. Karena the property make them so excited to do the drama very well. Properti lah yang membuat mereka tuh jadi semangat untuk
melakukan drama dengan baik. Okay, that's enough for me. Next. Menurut Yes. in my opinion, learning drama is better when you study it with friend and also on the spot, maybe in jadi kalau menurut saya belajar drama tuh lebih enak tuh sama teman-teman gitu, jadi lebih santai, jangan betul macam NPL bilang tadi, jadi lebih enak belajarnya bersama teman-teman, lebih happy, jangan dibawa berpikiran. Nah, dan juga kita waktu belajar drama tuh memerlukan tempat yang luas dan tidak ada yang lihat sebelum ini, karena orang bisa saja nanti orang-orang yang baru belajar itu jadi bisa jatuh down mental kalau misalnya dilihat sama orang dulu sebelum gladi, ya seperti itu. Jadi setelah udah emang orang ini udah siap dengan penampilan orang ini, baru nanti harus ada emang orang yang dia seperti itu. Putri, HP saya kan Putri. Wah. Drama, the specific mother of feature referred apa nih? Drama is the specific mother or fiction represented in formature, a play, opera, mime, play, etc. Performed in theater of radio on television. Dianggap model dramatis. Model drama telah dikontrakkan dengan epi dan model lirik sejak Okay, maybe next. Okay. So, Tadi suara Putri hilang. Before we start to going what it's drama, firstly we must know where is from the meaning of drama. Okay. Firstly, when I read in the books about the drama, firstly, drama is from Yunani language. Its meaning is drum. Its meaning is action to do something that will make our staff will be happy or will be fine. That is drama. So drama adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan for make fun ourselves, for make fun other self. Jadi di sini itu bertujuan untuk menyenangkan khususnya diri sendiri, ourselves, dan the other self. Jadi dirinya orang lain. But we must have the creativity to make it so famous. Jadi untuk membuat itu suatu kreativitas yang sangat luar biasa yang dikenalkan oleh orang-orang. Seperti itu. Nah, kemudian hal ini, drama ini kalau misalkan kita mempelajari juga tentang seluk-beluk bahasa Indonesia, itu ada beberapa unsur. There is two points in that perspective in the drum. Itu ada firstly ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah yang membangun literary work ataupun karya sastra, yang membangun karya sastra dari dalam. Yang ataupun disebut dengan yang kedua tadi ada yang membangun karya sastra dari luar ataupun eksternal.
Yang pertama tadi internal, faktor internal, dan yang kedua tadi faktor eksternal ataupun yang membangun karya sastra dari luar. Itu sangat berpengaruh. Because of why? When it's balanced between internal and external, that will make the actions of the drums will be famous and will be make funny ourselves to and to ourselves. And firstly, if you want to teach about the drums, for example, we need right now to teach about the students in senior high school, maybe, for example, or junior high school. Firstly, if we teach students, our students, they never get it, never know about it, knowledge about drama. So firstly, we must teach them what is drama, what is activity in drama. Jadi kita harus memberitahu apa yang akan dilakukan oleh pelakon yang terdapat di dalam drama tersebut. Seperti itu. Karena kenapa itu sangat berpengaruh bagi diri dia sendiri. Because we must confident with ourselves. Because the key in the successful to make ourselves will be fun, to make others will be fun is be confident with ourselves. Itu sangat menentukan semangat kita dalam berdrama, karena hal itu kita adalah akan mencontohkan kita sedang berada di titik yang mana. Misalkan kita sebagai tokoh, karena dalam drama itu ada beberapa tokoh yang mendasar adalah tokoh antagonis dan protagonis. Ya, kalau kita belajar tentang drama di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus menjiwai, ya, kita harus menjiwai kalau misalkan kita di tokoh antagonis, otomatis kita harus we make ourselves in antagonis. Jadi kita harus berperan sebagai tokoh antagonis. Akan tetapi ketika kita berada di tokoh antagonis, maka kita harus berada memang di tokoh antagonisnya. Jadi kalau di dalam drama itu sendiri, have to a person firstly in the kind activity ataupun good attitude or bad attitude. Dan ini juga berhubungan ataupun have the relations with the protagonis and antagonis. Jadi ketika kita berperan sebagai orang baik, maka kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu baik. Ourself is good, ourself is better than other self. Jadi diri kita lah baik daripada orang lain. Bukan bermaksud kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, bukan, akan tapi dalam konteks drama kita harus benar-benar menjaga image kalau kita sedang berada di tokoh antagonis. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita sedang berada di tokoh protagonis, maka kita harus benar-benar berperan di tokoh protagonis ataupun tokoh yang berada dalam kategori tanda kutip mungkin aktivitas ataupun action itu jahat seperti itu. Jadi harus benar-benar berlakon seperti orang yang ada di situ, seperti itu. Nah, kemudian I agree with Reza opinions when he said that if we never teach the student or new students about the drums, or they have image, they shy with their characteristic in the drama. Firstly, we must have the prepared class or prepared room, prepared place. That's so important, ya. Karena itu akan sangat berpotensi be confident with ourselves. Jadi akan meyakinkan diri dia bahwa dia sedang belajar. Jadi harus benar-benar kelasnya tertutup seperti itu. Jangan kelas yang outdoor ataupun kelas yang terbuka, karena itu akan berpengaruh bagi mental dia sendiri. Nah, kemudian jika kita berbicara juga dengan ilmu psikologi ataupun apapun itu yang berkaitan dengan ilmu psikologi, maka hal ini juga harus dipertimbangkan seperti itu. Ya, harus sangat dipertimbangkan. Bahkan many people or many person in this world, for example, actually many news in the televisions or in the newspaper, bad news maybe when their activity or their drums is bad, then their friend will say that that's bad characteristic when you drums. Jadi itu merupakan suatu gangguan bagi mental dia sendiri. Ketika ada orang yang mengejek dia bahwa drama yang dilakukan itu sangat tidak bermutu atau sangat tidak berbobot, maka we need to a strong mentality. Jadi kita harus memperkuat mental kita seperti itu. Itu juga berkaitan dengan
ilmu psikologi. Jadi harus kuatnya mental yang dibangun dari unsur intrinsik ataupun unsur dari dalam diri dia sendiri, seperti itu. Okay, maybe just it from my opinions, or maybe have other perspective from my friends. Ya, Ini sebenarnya lanjut saya. jadi kan dalam mengajar drama ini itu dibutuhkan guru yang memang mampu in teaching drama, such as teaching the material and practice. Jadi guru itu harus mampu mengajarkan materi dan praktek. Enggak hanya disuruh kepada muridnya, tapi memang gurunya yang harus yang mampu dulu untuk mengajarkan itu. And it's better to teach the drama, that is by staging the drama. Jadi drama ini jangan hanya dipraktekkan atau diberi materi saja. Lebih baiknya itu dia dipentaskan. Jadi kalau dipentaskan ini, anak-anak ini dia lebih mendalami karakternya. Jadi nanti ada yang diajarkan sebagai sutradaranya gitu. Ada yang jadi mereka ini melakukan karakter masing-masing yang diatur di dalam dialog tersebut gitu. Dan di sini the teacher must be responsible preparing from the beginning of the performance that will be carried out. Jadi guru ini sangat disuruh bertanggung jawab dalam hal ini sebelum mempentaskan anak-anak tersebut. Jadi apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh guru itu, apa yang harus dilakukan? Jadi guru itu harus mengajarkan how to read the script, how to deepen the character, intonation of speech, and facial expression. Jadi di sini guru mengajarkan bagaimana cara mengajar skripnya, membaca skrip, bagaimana mereka membaca skripnya. Setelah itu bagaimana cara mereka mendalami karakter masing-masing. Kan setiap karakter itu kan berbeda-beda. Jadi harus diajarkan bagaimana mereka mendalami karakter yang memang mereka miliki. Setelah itu intonasi berbicaranya bagaimana? Cara berbicaranya, misalnya lagi marah, intonasinya gimana gitu. Setelah itu facial expression, jadi gimana ekspresi wajahnya yang harus dilakukan gitu saat action itulah gitu. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau? Nggak, ini maksudnya ini sambil kita tunggu Kak Ana mungkin masuk lagi nanti. Sebelumnya karena ini mau bilang mungkin karena ini kan judulnya How to Teach Drama in School. School ini kan macam contoh punya aku sama punya Sabdi. Kami ini penjelasan kami ini lebih ke mungkin ke anak SMA. Karena kan nggak mungkin misalnya Sabdi bilang tuh penjiwaan untuk anak SD, kabur dah nih. Anak SD susah. Maksudnya lebih ke udah dewasa sedikit lah SMA. Jadi ini kan masih terlalu umum school. Kalau sedangkan punya NP sama punya Reja tadi kan punya NP sama Reja tadi kan lebih cocok kan untuk anak SD. Saya kita suruh keluar rame-rame itu kan senang anak kecil tu. Cari tempat luar. Kalau saya menurut saya tempat saya tuh untuk SMA juga soalnya nggak ada suruh keluar jadi lebih ke arah ada untuk di alam terbuka untuk lebih merangsang orang ini cara berdrama betul. Jadi ada apa nggak ada? Coba jelas dulu. Ada. Orang ini lebih enak berdrama tuh orang ini bisa ke alam terbuka untuk cari inspirasi dalam memang disarankan kalau di drama itu memang lebih baik di luar tempat, di luar ruangan ya, di luar kelas ya. Apalagi untuk anak-anak SD kan, memang suka keluar, yuk kita keluar, rame-rame dah. Ya, jadi orang tuh biar lebih mudah mendapatkan inspirasinya gitu. Bisa langsung praktekkan. Terus itulah karakternya bisa didalamin juga gitu. Dengan di alam terbuka itu orang tuh memang bisa betul-betul 100% lah gitu. Itulah macam kalau ini misal punya aku ni kan bilang kasih movement exercise, kasih latihan gerak kan.
Kan mungkin kalau punya aku ini memang SMP minimal lah. Kalau SD kita suruh latihan gerak, jangankan gerak, pas kita suruh baca di dialog tuh aja kadang ini nggak sesuai ya, apalagi gerak sama geraknya. Maka di sini Ya, kalau di SD itu palingan yang gurunya itu ya itu have to make the group for the first. Jadi kan bikin grup. Terus udah gitu gurunya yang harus kan misalnya di bukunya itu kan ada memang tentang drama gitu kan. Pasti ada dialog-dialog di situ kan. Seperti dulu kita pernah SD lah. Jadi kan lah SD tahun diri SD ya, pas disuruh kabur-kabur. iya. Jadi kan kalau di SD tuh ya gurunya cuman suruh praktek gitu aja. Jadi anak-anak suruh baca. Terus ini jadi si A, ini jadi si B. Terus gitu dipraktekin, suruh praktekin ke depan. Enggak memang betul 100% harus kayak kalau di SMA kan dia kayak lebih Ya, lagi. orang itu udah Kayak- paham. Kayak Udah- yang bilang tadi kan Udah besar lah itu. ya jangan hanya materi sama praktek. Lebih bagusnya itu kan langsung dipentasin. Kalau praktek sebentar kayak gitu aja kan hilang lagi. Kalau di praktek langsung dipentasin tuh kan orangnya lebih kayak mana ya kita bilangnya ya, lebih lagi memahami lagi gitu tentang drama ini. Nah, kalau anak SD kan pas bilang tuh biar sekedar tahu aja dia. Anak SD kan belum terlalu detail-detail kali lah kita kasih tahu. Masa kita suruh latihan macam orang mau pentas, orang udah pro. Itu mungkin itu anak SMA bisa kita ajarin kan. Ya, Mungkin anak Kak Ana mau menyampaikan. Kak Ana udah masuk lagi. Yang punya tadi Kak Ana. Coba lanjut Kak Ana. Nah, gimana menurut Kak Ana cara mengajar drama di sekolah? Coba udah bisa Kak Ana? Macamnya Ya. okay. Drama in English, we must learn about drama and theater because in our subject of department is using language of literature, and drama is element of literature, only language. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris pembelajaran kita itu kan tentang bahasa. Dalam drama seperti like Shakespeare itu kan drama yang menyampaikan bahasa-bahasa pada masanya itu. Malah si Shakespeare ini banyak memunculkan bahasa-bahasa baru yang dia pakai dalam puisi-puisi dan dramanya. Dalam karya seninya itu dia menghasilkan bahasa-bahasa yang pada zamannya itu tidak dipakai oleh orang secara umum. Jadi bahasa yang pada zaman dahulu itu dia tabu. Ketika dia memunculkan itu sebuah drama itu dia menggunakan bahasa itu, istilah itu. Seperti Romeo and Juliet. Jadi dalam drama Romeo and Juliet itu dia banyak memunculkan bahasa-bahasa baru yang bahasa itu dianggap adalah sebuah munculnya sebuah sejarah linguistik dari dan William Shakespeare ini dianggap sebagai bapak bahasa. Jadi kita apalagi kita kuliah di jurusan bahasa Inggris kan, dan kita juga harus memahami bahasa itu dari mana. Dan pelajaran drama ini sebagai sebuah seni juga distribusinya terhadap bahasa itu besar. Dan itu juga yang harus kita pelajari. Dalam setiap puisi-puisi dan karya sastra, khususnya drama, kita banyak menemukan istilah-istilah baru. Yang dari situ juga dialek-dialek baru. Juga budaya-budaya baru. Dan di situ kita banyak belajar tentang budaya. That's all for me. Thank you. Okay guys, our time just 6 minutes again. Jadi waktu kita tersisa 6 menit lagi. Jadi bagi siapa yang ingin mengeluarkan pendapat ataupun argumen, silakan. Nah ini Kak Ana,
mungkin ini apa? Ada yang kurang mungkin dari penjelasan Kak Ana karena kita ini kan apa? How to teach drama in school. Mungkin Kak Ana bisa sedikit jelasin tentang gimana menurut pendapat Kak Ana gimana kita ngajar drama di sekolah. Mungkin maksudnya aktif, Okay. At school we teach drama in first at elementary school or mungkin sekarang di elementary school itu and kita ngajari tentang poem, first poem and drama dalam istilahnya introduction-nya aja, pengenalan bukan pendalaman. Jadi seperti children itu student belajar sebagai murid dan guru, dia bertingkah laku seperti murid dan guru, terus dia pura-pura berada di kelas, itu adalah sebuah drama juga, walaupun konteksnya itu masih kecil. Itu yang Ana tahu. Oke, guys. dan sesuai sama kita. Mungkin penambahan boleh. Boleh. Boleh, Iya. banyak boleh. Jadi kan kalau misalnya kita drama tuh sebaiknya guru yang pilih siswa-siswa yang ada di grup tuh kita sendiri yang pilih. Karena misalnya kan kita udah tahu kemampuan anak kan, jadi kita nggak pilih anak yang udah pintar sama yang pintar, itu nggak boleh. Kita tuh harus pilih yang anak pintar sama anak yang biasa aja, jadi anak yang pintar. Dia bisa mengajari mereka yang enggak bisa. Jadi balance, kita harus memperhatikan yang enggak bisa jadi bisa nantinya. Oh, enggak, menurut aku kan maksud bukan pinter nggak pinternya. Maksudnya kalau di drama tuh gimana? Pinter nggak pinter tuh susah. Mungkin yang pede sama yang malu-malu, mungkin itu bisa. Yang pendiam ya, pendiam. Jangan pendiam semua nanti kan. Mau drama apa tuh Mr. Bean nggak ngomong. Oh, kalau drama tuh bukan ke arah pinter dengan nggak pinternya, tapi lebih ke arah aktifnya aja di sekolah ya, di kelas. Iya. Bisa anak lebih aktif itu dia walaupun bodoh, tapi kalau misalnya dia aktif dia pandai ngomong, banyak ngomong. Contohnya adalah Ya. gitu kan. Oh, Reza contohnya, betul. Sebenarnya sih Banyak ngomong. dia maksudnya kan orang ini memiliki bidang masing-masing, nggak semuanya harus Iya. Ya, enggak. Makanya bilang tadi bukan masalah pinter nggak pinternya. ya. Ya, gitu. Berapa sisa Ya, Putri? Putri, gimana Putri? Menurut Putri kalau cara ngajar di sekolah, ngajar drama itu gimana gitu? Dulu Putri gimana? Sama juga ngajarin drama. Sama juga kayak kalian bilang, kan harus buat kelompok dulu. Habis itu pilih orang yang pinter satu, habis itu boleh atau Pintar, enggak Put. Tapi Atau apakah Orang yang berani, maksudnya orang yang berani gitu, orang yang pede, sama yang orang yang malu-malu gitu. jadi kita Terus udah gitu, habis itu kan kita tentukan judulnya, judul setelah itu dramanya. karakter-karakternya ya. Ya. Oh ya, waktu kita sisa 2 menit lagi ya. Ya, tentu Sabdi itu 2 menit. Tadi ngomong apa tadi? Boleh Bang Sabdi, menambahkan kalian close. sekalian penutupan. Oke. Siapa? Sabdi, tolong. Tanya. Oke. Siap. Ya, baiklah. Jadi Kesimpulan, jadi kita bisa menarik kesimpulan ataupun conclusions from that perspective. Jadi dari macam-macam argumen kita ini sangat luar biasa gitu kan, karena setiap itu have a different thinking. Jadi mempunyai perbedaan pandangan dalam satu topik seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengkaji bahwa drama ini bersifat general, ya, bersifat umum, yang sangat luas seperti itu. Nah, ketika kita mengkaji ini di sekolah, maka karakteristiknya harus berdasarkan
tekniknya yang berada di sekolah, akan tapi pandangan kita sekarang ini berbeda. Kita hanya menganggap drama ini dalam konteks ruang lingkup yang sangat sempit. Contohnya, misalkan kita hanya berpikir bahwa drama ini hanya acting-acting yang untuk lelucon, akan tapi tidak. Sebenarnya drama itu semua dalam konteks acting ataupun dalam konteks aktivitas itu drama. Contohnya apapun film yang disiarkan di televisi itu merupakan drama, ya, adalah acting yang fungsinya adalah menggerakkan fungsi badan seperti itu. Itu adalah drama yang dapat kita simpulkan daripada pandangan teman-teman yang teman-teman keluarkan daripada your brains, your thinking goals. Jadi luar biasa seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa drama itu adalah general, ya, tidak bisa kita hanya mengambil satu jalan saja. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu kita habis ya, less than 1 minute. Stop ya terus. Leave for Al Sabdi, please.